Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Mbahnya di sini. Terima kasih untuk teman semuanya telah mengklik video ini dan semoga kelancaran dan kemudahan untuk teman-teman semuanya. Oke, seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, untuk permainan atau game terutama untuk perangkat mobile atau handphone ya teman-teman, itu udah sangat-sangat luar biasa banyaknya ya teman-teman. Dan dengan jenis yang sangat banyak variasinya ya seperti role playing games, RPG, dan yang bisa dimainkan rame-rame yaitu ya yang banyak yang banyak pemainnya itu apa namanya MMORPG, dan juga untuk game Battle Royale ya. Dan dengan tiap-tiap game pun mempunyai pemain yang cukup fanatik ya teman-teman. Ya kita yang bisa kita ketahui beberapa waktu yang lalu sering berseliweran ya banyak-banyak ungkapan-ungkapan seperti game haram, ya, game tanpa pintu, terus ada yang game burik, terus game sepi dan lain sebagainya. Mungkin saat ini masih ya teman-teman. Dengan maraknya game mobile atau game handphone yang saat ini, bagaimana sih sejarah atau awal mula bisa ada permainan atau game di handphone atau perangkat mobile ya teman-teman. Bagi teman-teman yang dari generasi 90-an ya mungkin sangat familiar dengan game Snake ya, Snake Sensia yang di Nokia. Cuma setelah dicek-cek ya, kata sedikit searching ya mencarian, ternyata 4 tahun sebelumnya di tahun 1994 ada game yang familiar sebelum masa-masa handphone ya, game di handphone mungkin teman-teman juga udah mengenal permainan ini di konsol yang ataupun yang sangat banyak dijumpai untuk masyarakat luas, karena di zaman dulu mungkin konsol game itu hanya beberapa kalangan atau hanya beberapa orang yang bisa tersebut ya teman. Yang paling banyak adalah di Game Watch ya teman-teman. Karena mungkin di generasi 90-an itu di sekolah-sekolah gitu. Itu udah banyak sekali yang menyewa-nyewakan Game Watch ya. Nah, game ini menjadi salah satu legend atau salah satu cikal bakal game atau permainan di ponsel, yaitu game Tetris ya teman-teman. Game ini dimasukkan ke sebuah perangkat atau mobile itu dari Denmark ya teman-teman. Dengan produknya diberi nama Hacknook MT2000, Hacknook MT2000 lah gitu bahasa kita. Kelebihan handphone ini memakai keyboard yang memakai soft key ya. Jadi untuk pengoperasian menu ataupun saat memainkan game ini itu sangat mudah ya teman-teman. Makanya tak heran untuk perangkat ini Hacknook MT2000 ini itu dinobatkan sebagai ponsel gaming pertama ya teman-teman. Dan ponsel ini dirilis di akhir tahun 1994 ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman itu pun bukan game pertama ya teman-teman untuk di ponsel, karena sebelumnya ya nggak terlalu lama sebenarnya, selang beberapa bulan untuk di pasaran, selang beberapa waktu sebenarnya bareng dengan Bellshot itu menelurkan sebuah smartphone pertama ya teman-teman. Kenapa smartphone? Ya karena saat itu ya fungsinya udah nggak cuma sebagai sarana komunikasi, karena perangkat ini udah mendukung produktivitas lah gitu ya teman-teman ya, untuk gearnya orang-orang kantor di waktu itu ya teman-teman, karena wes support dengan email dan juga fax ya teman-teman. Dan perangkat ini diberi nama Simon Personal Communicator. Dan game yang disematkan ya, di perangkat ini adalah game Scramble ya teman-teman. Ini game kayak kotak-kotak gitu ya teman. Ada beberapa kotak, itu di situ ada gambar acak gitu ya. Kita disuruh untuk sebagai pemain disuruh untuk menata atau mengatur ulang agar gambar itu menjadi suatu gambar yang utuh. Dan untuk perangkat ini dikenalkan di tahun 1993 dan dirilis di tahun 1994.
Jadi bisa dikatakan ya untuk game ini, game pertama di ponsel atau di handphone adalah ini Scramble ini karena tahunnya tahun 1993 ya, 4 tahun sebelum Snake tadi, Snake Sensia ya kalau nggak salah namanya. Snake itu pertama kali di tahun 1997 itu di di Nokia 6110 waktu itu ya, game yang eh, yang sangat populer ya karena bebarengan juga dengan waktu itu. Nah, itu adalah yang merajai pasar handphone ya waktu itu. Jadi secara nggak langsung ini membuat permainan handphone jadi populer ya, dan bisa dianggaplah kalau untuk Nokia ini yang meramaikan atau membuat musim gitu, membuat tren permainan di handphone. Ini terbukti ya teman-teman. Setelah beberapa saat Nokia juga meluncurkan game-game lain ya kayak Space Impact ya dengan gameplaynya yang cukup keren ya teman-teman. Nggak monoton. Nah, ini ada beberapa tantangannya, ada level, ada boss. Jadi udah sangat-sangat udah semakin menarik ya. Selanjutnya ada Bones. Bahkan setelah adanya Java, terus Symbian itu semakin banyak game dikembangkan di beberapa ponsel Nokia. Bahkan pernah ya teman-teman, eh, Nokia mempunyai handphone atau ponsel game sendiri yang seri N-Gig. Mungkin salah satu teman-teman pernah punya nih yang generasi 90-an. Dan sampai sekarang ya teman-teman, sejak Android muncul ya, banyak sekali game-game yang tadinya kita hanya bisa lihat di PC itu semakin kesini hadir juga untuk di perangkat mobil atau handphone. Mungkin teman-teman tahu eh, game-game handphone yang lebih lama yang dari yang kita sebutin tadi, mohon komen.